Lautan sajo sakulilin, lautan sajo sakulilian. Gubernur Aceh meneteskan air mata, bercerita 4 kampung hilang di Aceh akibat banjir besar November 2025. Baru 2 hari ia menjauh dari Aceh. Namun ketika menoleh, kampungnya telah tiada. Bagai halaman kisah yang dirampas langit tanpa sempat meninggalkan serpihan tinta. Banjir besar. Begitu bunyi pesan. 2 kata yang menggoyahkan dunia Zainal. Bayang keluarga menyala seperti lampu yang nahan napas di ujung padam. Pertanyaan kecil Lala dulu hanya mendengar seperti rasa ingin tahu. Kini berubah menjadi nubuat yang menggigil. Ayah, kalau hujan keras, Lala sembunyi di mana? Dan jawaban itu kembali menghantam dadanya. Di dada ayah, sayang. Selalu di dada ayah. Anggukan Lala menjadi doa kecil yang ia simpan seperti bunga di antara halaman langit. Namun Zainal tak sadar janji itu tumbuh menjadi sesuatu yang tak sempat ia jaga. Saat roda pesawat menyentuh bumi, bumi lain justru hilang dari hidupnya. Sawang lenyap, jambu air lenyap,
Pausangan lenyap. 4 kampung disapu arus menjadi uruh-uruh basah. Yang disapu sungai sebelum sempat dibaca sejarah. Zainal memaksa pulang. Namun jalan ke sawah sudah tiada. Yang tersiksa hanyalah parut bumi yang terbelah seperti mulut raksasa. Menelan masa lalu tanpa sisa. Ia berdiri di tepi jurang, berteriak sekencang mungkin. Ayah! Ayah pulang! Teriakannya menunduk langit. Retak menjadi serpihan gema yang hanya didengar awan. Awan yang hari itu pun sedang belajar menangis. Zainal terjatuh ke dalam dirinya sendiri. Nama Tuhan berputar di dadanya seperti layang-layang putus benang. Menyentuh langit sebentar, lalu jatuh kembali ke lumpur. Serak napas yang tak sanggup menyebut apapun. Angin datang membawa sisa suara kampung pecahan azan. Tawa anak, derit papan rumah berputar di telinga Zainal. Seperti kawanan burung kehilangan arah yang jatuh satu persatu ke dadanya. Menjelma kawah sunyi yang tak bisa lagi ditutup dengan doa. Di antara lumpur yang menelan nama manusia, sebuah sandal ungu mengapung. Sanggar kecil tampak ringan, namun bagi Zainal rasanya seberat seisi Aceh. Lala punya sendal itu. Dan ia bertanya dalam hati yang retaknya tak sanggup ia sembunyikan. Apakah itu? Apakah itu sendal Lala? Di tengah duka itu, ia teringat dirinya yang muda,
aktivis yang pernah berteriak menolak hutan sawang ditebang. Hutan yang kini seperti dirinya. Kalah oleh dunia yang tumbuh tanpa jiwa. Di hulu, para penebang menumpuk batang pohon seperti kitab suci yang kehilangan ayat. Setiap gergaji yang bergerak menghapus satu doa hujan, mengirim banjir sebagai khutbah terakhir. Bumi yang letih. Dulu pohon-pohon itu berdiri sebagai penjaga kampung, menulis doa dengan akar. Kini mereka mengapung sebagai mayat panjang, membawa pesan. Kami tumbang dulu, kini giliran kalian merasakan sunyi kami. Alam tak membalas dengan amarah, melainkan dengan kearifan yang tak pernah meleset. Yang digergaji akan balas menggergaji. Yang ditebang akan kembali dalam bentuk banjir yang tak mengenal belas kasih. Di dalam kepalanya, potongan sejarah berputar menjadi kaca patri yang pecah. Letup senjata, serak sirine, janji penghijauan yang menggantung di lampu hotel. Garis tinta yang merobek peta konsesi. Semua pecahan itu memantulkan satu kata yang sanggup ia bisikkan kepada dirinya sendiri. Pulang. Di kepalanya malam pecah seperti bendungan tua. Nama Lala, deru gergaji, dan sirine camp pengungsian bertabrakan. Jadi satu arus gelap yang menyeret seluruh peta Aceh. Ke dalam dadanya. Malam itu di antara puing dan doa yang patah, Zainal berlutut. Ia menggenggam sandal ungu. Ia menggenggam sandal ungu itu seperti menggenggam sebuah planet kecil. Dan ia merasakan retaknya di telapak tangannya.
di genggamannya. Hutan dan lala menjelma satu bayangan. Rindang rambut putrinya serupa rimbun daun yang pernah meneduhkan kampung. Ketika batang-batang tumbang tanpa doa, baru ia paham setiap pohon yang roboh adalah helaian nafas lala yang diam-diam dibantahkan. Dan kampungnya di Aceh yang malam itu entah di mana hilangnya, berubah menjadi air mata. Air bah bersuara menjadi angin. Ingatlah aku, rawatlah aku, sebelum aku kembali hanya sebagai kenangan. Bungong jempa megah di Aceh. Bungong telebe indah lagoina. Puisi ini ditulis oleh Ketua Sahabat Pena Indonesia, Bapak Denny JR, ketika di atas pesawat menuju Paris 3 Desember 2025. Puisi ini bersumber dari artikel berjudul Sebuah Puisi Esai Kampungku di Aceh Hilang. Terima kasih. Terima kasih. Ya.